Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Raflia Situmorang. NIM saya 171021737. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Langsung aja ya. Diagram konteks. Diagram alif data sering digunakan untuk menggambarkan prosedur sistem yang sedang berjalan di suatu organisasi atau perusahaan. Diagram alir data juga sering disebut sebagai DFD atau Data Flow Diagram. Menurut Sukamto, 16RA dan Salahuddin M 2011, DFD tidak sesuai untuk memodelkan sistem yang menggunakan pemrograman berorientasi objek. Diagram alir data terbagi menjadi 3, antara lain: diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem ke dalam sebuah pemodelan. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem, kelompok organisasi, penyimpanan data eksternal lain. Diagram 0 atau Zero Overview Diagram. Diagram 0 adalah diagram yang menggambarkan proses dari data flow diagram. Diagram rinci atau level diagram. Diagram rinci adalah diagram yang mengurai proses apa yang ada di dalam diagram 0 atau diagram level di atasnya. Selanjutnya ada simbol-simbol atau lambang yang sering digunakan dalam membuat diagram konteks atau data flow diagram, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pertama, ada gambarnya. Di sini keterangannya ada external entity atau kesatuan luar atau bundari. Ada nomor 2, data flow atau arus data. Ada yang ketiga, proses atau lingkaran. Ada yang keempat, data store. Konsep data flow diagram. Data flow diagram sendiri memiliki 4 konsep utama, yaitu A. Entitas eksternal atau persegi panjang. Entitas eksternal yang dikenal sebagai item eksternal tidak tunduk pada kontrol sistem hal-hal atau orang di luar sistem, target sistem, sumber eksternal atau tujuan data. Sebagai contoh, admin gudang, manajer pelanggan, pemilik, supplier, dan lain-lain. Entitas eksternal dapat juga memberikan sistem pengelolaan informasi lain, seperti halnya memberikan data ke sistem atau menerimanya dari sistem untuk mengirim data. B. Arus data atau garis melengkung atau lurus dengan panah yang menunjukkan arah aliran. Arus data adalah aliran data dalam sistem menggunakan satu arah panah untuk memudahkan pemahaman tentang arti aliran data. Aliran data yang umumnya menjadi deskripsi sederhana. Selanjutnya ada C. Proses lingkaran. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan proyek, seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS, dan lain-lain. D. Data menyimpan atau dua garis horizontal paralel atau kadang-kadang dan elips. Penyimpanan data atau pengelolaan data yang akan disimpan di tempatnya. Alamat penyimpanan tersebut tidak mengacu pada alamat fisik penyimpanan data, melainkan mengacu pada deskripsi logis penyimpanan data. Aliran data hanya dapat mengatakan bahwa arah aliran data, tidak dapat dikatakan bahwa data toko. Perwakilan penyimpanan data dengan bar sejajar dengan nomina atau frasa nomina atas nama mereka. Perwakilan penyimpanan data tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Abstrak. Pada data flow diagram organisasi tertentu, tempat kerja,
personil, material aliran, dan lain-lain telah dihapus. Hanya menyisakan penyimpanan data, aliran, pengelolaan, gunakan situasi. Kinerja abstrak ini membuat kita menyimpulkan bahwa hukum internal pemrosesan informasi umum ini adalah sistem untuk berbagai proses bisnis terkait untuk mempertimbangkan pembentukan umum. Diagram proses bisnis dianalisis secara terpisah di berbagai bisnis. Mereka tidak mencampurkan data antara berbagai hubungan bisnis. Menggambarkan data flow diagram. Data flow diagram menarik lebih banyak pendekatan umum daripada menggambar top-down selapis demi selapis, yaitu logika pengelolaan pertama, kemudian secara bertahap diperluas untuk membuat data lebih konkret. Menarik perhatian pada isu-isu data flow diagram. Data flow diagram tidak bisa hanya mencerminkan sistem yang ada fungsi logika, tetapi juga untuk mencerminkan sistem baru yang akan didirikan fungsi logika. Selanjutnya ada perbedaan diagram konteks dengan data flow diagram. Diagram konteks sendiri merupakan bagian paling tinggi dalam DFD. Artinya, sebelum masuk ke pembuatan DFD, dibutuhkan sebuah diagram konteks terlebih dahulu untuk menggambarkan bagian keseluruhan dari sistem yang akan dibangun. Hal ini karena diagram konteks menjelaskan sistem secara umum, sedangkan DFD menjelaskan sistem tersebut lebih detail hingga bagian terkecil seperti fitur dalam setiap bagian yang dimiliki oleh pemrograman diturunkan setiap levelnya. Diagram konteks dan DFD memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana DFD akan dibuat setelah diagram konteks dapat digambarkan. Diagram konteks menjelaskan sistem secara keseluruhan, sedangkan DFD lebih mendetail. Ini artinya DFD menjabarkan yang telah digambarkan oleh diagram konteks. Kesimpulannya adalah diagram konteks ini adalah diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dibangun dapat menjelaskan secara menyeluruh lingkup sebuah sistem yang akan dibangun. Selanjutnya ada cara membuat diagram konteks. Untuk membangun atau membuat sebuah diagram konteks, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendiskusikannya dengan si klien, seperti apa nantinya sistem itu dibuat. Setelah itu, identifikasi entitas eksternal dan aliran datanya. Kemudian, proses analisa seperti identifikasi arus data yang berlangsung di dalam sistem seperti pada arus informasi, dokumen, dan lain-lain, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur seperti email, percakapan telepon, informasi, dan sistem eksternal. B. Identifikasi arus data dari entitas eksternal seperti dari mana sumbernya, seperti apa tipe datanya. C. Gambar dan berilah label di setiap proses yang mewakili seluruh pekerjaan sistem yang akan dibangun. D. Gambar dan berilah label pada setiap entitas yang terkait di dalam sistem, baik entitas internal maupun entitas eksternal. E. Tambahkan aliran data yang mewakili perpindahan data antar proses atau entitas. F. Setelah diagram konteks jadi, diskusikanlah dengan orang terkait apakah masih ada yang harus diperbaiki atau tertinggal. Selanjutnya ada manfaat membangun diagram konteks. Membangun sebuah diagram konteks dalam sebuah perancangan sistem memiliki beberapa manfaat, antara lain: A. Memperlihatkan ruang lingkup dan batas-batas suatu sistem termasuk sistem lain yang berinteraksi atau berelasi dengannya. B. Tidak ada pengetahuan teknis yang dianggap atau diperlukan untuk memahami diagram. C. Mudah menggambar dan mengubah karena notasi yang terbatas. D. Mudah diperluas dengan menambahkan berbagai level pada DFD. E. Dapat menguntungkan khalayak luas termasuk pemangku kepentingan, analisis bisnis, analisis data, dan pengembang. Selanjutnya ada studi kasus. Diagram konteks seperti informasi pemesanan proses produk berbasis web. Diagram konteks ini merupakan diagram sederhana yang menggambarkan entitas. Yang menggambarkan entitas internal dan eksternal dari sistem informasi pemesanan produk berbasis web pada Tiffany Store. Di sini ada entitasnya, ada admin, ada pelanggan dan admin, pelanggan, pemilik. Ada prosesnya, ada sistem informasi
pemesanan produk berbasis web pada Tiffany Store. Pelanggan akan register, login, pemesanan produk, pembayaran ke proses. Proses akan menampilkan data user, menampilkan data produk, menampilkan kategori produk, menampilkan pelanggan, menampilkan pemesanan, menampilkan data pembayaran, dan menampilkan data pengiriman ke admin. Admin akan mengirimkan input data user, input data produk, input data kategori, validasi pembayaran, input data pengirim ke proses. Proses akan menampilkan data produk, cetak nota pemesanan ke pelanggan. Proses juga akan melaporkan data pelanggan, laporan data pemesanan, laporan data pembayaran, laporan data pengiriman ke pemilik. Gambar diagram konteks sistem informasi pemesanan produk berbasis web. Pada diagram konteks di atas terdapat beberapa entitas yang terlibat di dalamnya, yaitu admin memiliki tugas untuk mengelola data-data master, validasi pembayaran, dan input data resi pengiriman. B. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran atau pemesanan produk serta memilih metode pembayaran langsung melalui halaman website. C. Pemilik dapat melihat dan mencetak semua data laporan yang ada pada sistem informasi pemesanan produk berbasis web. Selanjutnya ada diagram level 0. Pada diagram level 0, sistem informasi pemesanan produk ini terdapat 4 proses utama, yaitu proses pemesanan, proses pembayaran, proses pengiriman, dan proses cetak laporan. Di sini ada prosesnya, ada pemesanan produk, ada pembayaran, ada pengiriman, dan ada cetak laporan. Untuk entitasnya ada pelanggan, ada admin, dan ada pemilik. Untuk tabelnya ada tabel pemesanan, tabel pembayaran, dan tabel pengiriman. Pelanggan akan memesan produk ke sistem. Pemesanan produk atau proses akan mengirim data pemesanan ke tabel pemesanan. Tabel pemesanan akan menampilkan data ke proses. Proses akan mengirimkan nota pemesanan, status pemesanan ke pelanggan. Proses akan mengirimkan data pemesanan produk ke admin. Tabel pemesanan akan mengirimkan data pemesanan ke proses pembayaran. Proses pembayaran akan mengirimkan data pembayaran ke tabel pembayaran. Proses juga akan menampilkan data pembayaran ke admin. Admin akan memvalidasi pembayaran ke proses. Tabel pemesanan ini akan menampilkan data pemesanan ke pengiriman. Admin akan menambahkan data pengiriman ke proses. Proses akan mengirimkan data pengiriman ke tabel pengiriman. Pengirim akan menampilkan data pengirim ke admin. Tabel pengiriman akan menampilkan data pengirim ke proses. Tabel pengiriman akan menampilkan data pengiriman ke cetak laporan. Tabel pemesanan juga akan menampilkan data pemesanan produk ke cetak laporan. Tabel pembayaran juga akan menampilkan data pembayaran ke proses.
Proses akan melaporkan data pemesanan produk, laporan data pembayaran, laporan data pengirim ke pemilik. Diagram konteks sistem informasi pengelolaan inventory barang berbasis web. Diagram konteks ini merupakan diagram sederhana yang menggambarkan entitas internal dan eksternal dari sistem informasi pengelolaan informasi barang berbasis web Tiffany pada PT Tiffany Jaya. Di sini ada entitasnya, ada admin gudang, supplier, dan kepala gudang. Untuk prosesnya sendiri ada sistem informasi pengelolaan inventory barang berbasis web pada Tiffany Jaya. Admin gudang akan mengirimkan input data user, input data supplier, input data barang, permintaan barang, input data barang masuk, input data barang masuk, barang keluar ke proses sistem informasi. Untuk sistem informasi sendiri akan mengirimkan data user, data supplier, data barang, data pembelian barang, data barang masuk, data barang keluar ke admin gudang. Supplier akan mengirimkan barang, data pembelian ke sistem. Sistem atau proses akan mengirimkan permintaan barang ke supplier. Proses akan melaporkan data supplier, data barang, data supplier, laporan data pembelian, laporan data barang masuk, laporan data keluar ke kepala gudang. Gambar diagram konteks sistem informasi pengelolaan inventory barang berbasis web. Pada diagram konteks ini terdapat 3 entitas yang terlibat di dalamnya, yaitu admin gudang, supplier, dan kepala gudang, dan masing-masing memiliki akses yang berbeda. Admin gudang memiliki tugas untuk mengelola data-data master seperti data permintaan barang, input data barang masuk dan keluar. Supplier memiliki akses untuk menerima permintaan barang dari admin gudang, dan selanjutnya supplier akan membuatkan nota pembelian sekaligus mengirim barang ke gudang. Kepala gudang dapat menerima data laporan stok barang, data supplier, data pembelian, data barang masuk dan keluar. Diagram level 0. Pada diagram level 0, sistem informasi pengelolaan inventory barang ini terdapat 4 proses utama, yaitu proses pembelian barang, proses barang masuk, proses barang keluar, dan proses cetak laporan. Di sini ada prosesnya, ada pemesanan produk, pembayaran, pengiriman, dan cetak laporan. Ada entitasnya sendiri juga, ada pelanggan, admin, pemilik. Untuk tabelnya ada tabel pemesanan, tabel pembayaran, dan tabel pengiriman. Pelanggan akan memesan produk ke proses. Proses pemesanan produk akan mengirimkan nota pemesanan ke status pemesanan ke pelanggan. Pemesanan produk, proses akan mengirimkan data pemesanan ke tabel pemesanan. Tabel pemesanan akan menampilkan data pemesanan ke proses. Tabel pemesanan akan menampilkan data pemesanan produk ke cetak laporan. Pemesanan produk akan mengirimkan data pemesanan produk ke admin. Admin akan memvalidasi pembayaran ke proses. Proses akan menempelkan data pembayaran ke admin. Proses pembayaran akan mengirimkan data pembayaran ke tabel pembayaran. Tabel pembayaran akan mengirimkan tampil data pembayaran ke proses pembayaran. Tabel pemesanan akan mengirimkan data pemesanan ke pengiriman. Admin akan menambahkan data pengiriman ke proses.
Proses pengiriman akan menampilkan data pengirim ke admin. Pengiriman akan mengirimkan data pengiriman ke tabel pengiriman. Mohon maaf, untuk tanda tabel pembayaran akan diproses ke data pembayaran melalui cetak laporan. Selanjutnya ada pengiriman akan menampilkan data pengirim ke tabel pengirim. Tabel pengirim akan menampilkan data pengirim ke proses pengiriman. Tabel pengirim juga akan menampilkan data pengiriman ke cetak laporan. Tabel pembayaran untuk cetak laporan akan melaporkan data pemesanan produk, laporan data pembayaran, laporan data pengiriman ke pemilik. Gambar diagram level 0 sistem informasi pemesanan produk berbasis web. Selanjutnya diagram konteks sistem informasi pengelolaan inventory barang berbasis web. Diagram konteks ini merupakan diagram sederhana yang menggambarkan entitas internal dan eksternal dari sistem informasi pengelolaan inventory barang berbasis web pada Tiffany Jaya. Ini sudah. Selanjutnya diagram level 0 ya. Pada diagram level 0, sistem informasi pengelolaan inventory barang ini terdapat 4 proses utama, yaitu proses pembelian barang, proses barang masuk, proses barang keluar, dan proses cetak laporan. Untuk prosesnya sendiri ada pembelian barang, barang masuk, barang keluar, dan cetak laporan. Untuk entitasnya ada supplier, admin gudang, kepala gudang. Untuk tabelnya ada tabel pembelian, tabel barang masuk, dan tabel barang keluar. Supplier mohon maaf, dari admin gudang. Admin gudang akan mengirim permintaan barang ke proses pembelian barang. Pembelian barang akan mengirimkan nota pembelian ke admin gudang. Pembelian barang akan mengirimkan data pembelian ke tabel pembelian. Tabel pembelian akan menampilkan data pembelian ke proses pembelian barang. Supplier akan mengirimkan nota pembelian ke proses pengembalian barang. Proses pengembalian barang akan mengirimkan permintaan barang masuk ke supplier. Supplier akan melakukan pembayaran. Supplier akan mengirimkan pembayaran ke barang masuk. Barang masuk atau proses akan menampilkan data barang masuk ke tabel barang masuk. Tabel barang masuk akan menampilkan data barang masuk ke proses. Admin gudang akan menginput data barang masuk ke proses barang masuk. Prosesnya akan menampilkan data barang masuk ke admin gudang. Admin gudang akan menginput data barang keluar ke proses. Barang keluar akan menampilkan data keluar ke admin gudang. Barang keluar akan diproses data barang keluar ke tabel barang keluar. Tabel barang keluar akan menampilkan data barang keluar. Tabel barang keluar akan menampilkan data barang keluar ke cetak laporan. Di tabel pembelian akan menampilkan data pembelian ke laporan. Di tabel barang masuk akan menampilkan data barang masuk ke cetak laporan.
Dicetak laporan, laporan data supplier, laporan data barang, laporan data pembelian barang, laporan data barang masuk, laporan data barang keluar akan mengirim ke kepala gudang. Selanjutnya ada diagram konteks sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web. Diagram konteks ini merupakan diagram sederhana yang menggambarkan entitas internal dan eksternal dari sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru pada Universitas Pamulang. Di sini ada prosesnya sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web Umpam. Ada entitasnya, ada panitia PMB, ada calon mahasiswa, dan ada kepala PMB. Calon mahasiswa akan mengirimkan data pembayaran, data kelengkapan administrasi, bukti pembayaran pendaftaran ke proses sistem informasi. Sistem informasi akan menampilkan info PMB, formulir pendaftaran, bukti pendaftaran, hasil seleksi pendaftaran ke calon mahasiswa. Panitia PMB mengirimkan input data formulir, validasi pembayaran, cek kelengkapan administrasi, hasil seleksi ke sistem informasi. Sistem informasi akan menampilkan data calon mahasiswa, tampil data administrasi, tampil data seleksi, tampil data pembayaran ke panitia PMB. Untuk proses sistemnya sendiri, akan melaporkan data calon mahasiswa, laporan data hasil seleksi, laporan data pembayaran ke kepala PMB-nya. Gambar diagram konteks sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web. Pada diagram konteks di atas terdapat beberapa entitas yang terlibat di dalamnya. Di antaranya, calon mahasiswa dapat menerima informasi pendaftaran secara detail melalui halaman website dan dapat mengisi formulir pendaftaran secara online serta melengkapi persyaratan administrasi dan pembayaran. Panitia PMB dapat melakukan pengelolaan data calon mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran serta melakukan seleksi berkas administrasi langsung melalui halaman website. C. Ketua PMD dapat menerima dan mencetak data laporan calon mahasiswa yang membayar hasil seleksi dan data pembayaran. Selanjutnya ada diagram level 0. Pada diagram level 0, sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ini terdapat 4 proses utama, yaitu proses pendaftaran, proses pembayaran, proses seleksi, dan proses cetak laporan. Untuk entitasnya sendiri ada calon mahasiswa, panitia PMB, kepala PMB. Untuk tabelnya ada tabel pendaftaran, tabel pembayaran, dan tabel seleksi. Untuk prosesnya sendiri ada pendaftaran, pembayaran, seleksi, dan cetak laporan. Calon mahasiswa akan menginput data diri dan berkas pendaftaran ke proses pendaftaran. Proses pendaftaran akan mengirimkan formulir pendaftaran ke calon mahasiswa. Pendaftaran akan mengirimkan data pendaftaran ke tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran akan menampilkan data pendaftaran ke proses pendaftaran. Di proses pendaftaran sendiri akan menampilkan data pendaftaran ke panitia PMB. Panitia PMB akan memvalidasi pembayaran ke proses. Proses pembayaran akan menampilkan data pembayaran ke panitia PMB. Proses pembayaran akan mengirimkan data pembayaran ke tabel pembayaran. Di tabel pembayaran akan menampilkan data pembayaran ke proses. Di tabel pembayaran akan menampilkan data pembayaran ke cetak laporan. Untuk panitia PMB akan melakukan seleksi administrasi ke proses seleksi.
Proses seleksi akan mengirimkan data hasil seleksi ke panitia PMB. Proses seleksi akan mengirimkan data hasil seleksi ke tabel seleksi. Tabel seleksi akan menampilkan data hasil seleksi ke proses seleksi. Di tabel seleksi akan mengirimkan data hasil seleksi ke cetak laporan. Tabel pendaftaran akan mengirimkan data pendaftaran ke cetak laporan. Dari cetak laporan sendiri akan melaporkan data pendaftaran calon mahasiswa, laporan data pembayaran, laporan data hasil seleksi ke kepala PMB. Berikut materi udah selesai ya. Berikut materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.